kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang kafir, maka pukullah atas leher mereka dan pukullah ujung-ujung jari mereka. Ini gimana Pak? Katanya mengasihi. Itu kan salah. Hah? Gitu loh Mbak. Dalam agama saya itu membunuh sampean itu halal. Cuma dari negara saja yang nggak boleh. Nanti saya dipidana. Iya, Pak, Paham? ya. Dari situ paham. Ya, di agama saya itu membunuh Mbak itu loh halal. Enggak Pak, ini Darah Bapak Mbak itu yakin halal. memohonkan Tuhan kayak gini beneran cinta cuma buta dilarang ya oleh Pak ya? negara. Iya, bener-bener Gimana? cinta buta ya Pak ya? Iya. Saking cintanya saya. Oke, Pak. Orang-orang yang Kalau udah nggak ada hukum udah saya habisin nih semua. Oke, Pak. Kalau gitu Pak, berarti Tuhan Anda mengajarkan Anda jadi pembunuh gitu? Ya bukan, jadi Pak saya ini katanya ingin bunuh menghabisi saya orang-orang bisa. kafir itu saja. Loh, Pak, Bapak pernah berpikir nggak sih Pak, Bapak diajarin menjadi penjahat? Gak pernah. Loh, itu tadi. Gimana? Tadi Itu bukan seandainya penjahat. tidak dilarang Ya. oleh negara, Anda bisa gini saya. Ini Bapak sadar nggak sih menyembah Tuhan yang mengerikan begini? Pak, enggak, saya tanya Pak, gimana kasihnya kalau Tuhan itu mengajarkan manusia membunuh manusia lain gitu? Bapak sadar nggak sih Pak? Bapak itu seperti orang Enggak, itu disuruh perumpamaan. Mbaknya tadi tanya gimana? Gimana? Tapi Itu memang betul, perumpamaan. itu memang ajarannya ya, karena di At-Taubah ya, ini Quran ya. At-Taubah ayat 9 ayat 1 2 3 juga memang Bapak ini disuruh gitu. Terusan. Ya. Memang betul ya, Iya. ini ajaran, berarti ini ajaran Bapak ya. Wahai orang-orang beriman, Bapak orang beriman enggak? Iya. Perangilah orang-orang kafir yang di sekitarmu. Memang disuruh ya Pak ya? Iya. Wah. Bapak sadar nggak sih Bapak sebagai manusia itu diajarkan PPKN itu disuruh menghormati orang, mengasihi orang. Tapi Tuhan Anda ngajarin perang ya Pak? ya. Kalau nggak mengusik ya enggak. Pak, itu Pak salah menuhankan Tuhan Pak, bukannya jadi orang baik. Oh, ngawur. Pak. Ngawur. Iya ya, ini makanya saya bilang kalau menyembah sesuatu itu setidaknya dikenali dulu ini baik kagak nih sesembahannya. Kalau diajarin menjadi pembunuh ya Pak ya, ini kayak lagu ini nih Pak. Itu apple ya, enggak apple tuh belimbing. Halo Pak Nurudin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji, ada yang mau ditanya atau mau disampaikan? Apanya ini? Mulai dari mana? ini? Tadi ya pertanyaannya temen Pak Haji belum bisa jawab dari abad 1 sampai abad 6 nih. Belum kemana nih? Kenapa belum ada yang beragama Islam ini di abad 1? Ya di tempatnya. Ya. Di tempatnya. Gimana tempatnya Pak? Saya juga nggak tahu. Oke. Berarti belum ada agama Islam ya Pak ya di abad 1 sampai 6 ya? Halo. Ya Islam, saya Islam. KTP Enggak, Islam. dari abad 1 sampai abad 6 ini belum ada yang beragama Islam ya Pak ya? Ya belum. Oh belum. Berarti Allah baru Dulu ada itu- di abad berapa? Enggak. Dulu itu namanya Oslom. Kalau nggak salah Oslom? Oslom. Oh, Iya. Sebenarnya bangsa mana yang beragama Oslom? Itu bangsa itu loh. Mongolia. Hah? Korea? Mongolia. Mongolia? Iya. Ya.
udah beragama Islam. Siapa Tuhannya orang Ya. Mongolia, Pak? Gimana? Ini saya cek ya, orang Mongolia ternyata bukan agama Islam, Pak. Agamanya apa? Orang Mongolia itu beragama, wah, Buddha, Pak. Bukan. Buddha Dari ini mana namanya itu? ya. Mayoritas orang Sumbernya dari Mongolia mana? penganut Buddha, ya, atau praktik shamanisme, Pak. Ini Islam jadi Buddha, jadi Buddha adalah Islam, Islam adalah Islam. Gimana nih? Bukan. Wah, salah itu. Loh, kata Bapak orang Mongolia, saya cek, ternyata mereka umumnya menganut agama Buddha Tibet. Itu jadi Islam. Itu yang Mongolia daerah mana itu? Nah, Mongolia daerah mana itu? Mongolia daerah Pacitan, Pak. Oh, bukan yang sebelahan sama Mojokerto itu loh. Oh iya itu Kudus, Pak, Kudus. Oh iya. Orang Kudus itu ya? Orang Kudus. Iya, Pak, itu deket-deket sama ini, Pak, sama Pandeglang. Jadi awesome. Ini kayak orang-orang gaming gitu kan. Awesome. Ini yang Islam ini adalah Buddha gitu, Pak, atau gimana nih, Pak? Ya sebelum Buddha itu. Sebelum Buddha. Sebelum Adanya Buddha, Islam. Nggak Ya. ada orang Mongol semuanya agamanya Buddha, Pak, Buddha Tibet. Itu kan populernya. Kayak sekarang ini Mekah berarti itu. Awesome ini Mekah bukan kan agama populernya populer Islam itu. sekarang. Itu Oh, berarti- sebelumnya Buddha di Mongol itu. Enggak, yang saya tanya di abad 1 sampai abad 6. Itu apa yang bangsa mana yang sudah beragama Islam? Ya bangsa bumi. Pak, saya Bener izin nggak? kepala dulu ya, mau kencing. Aduh. Oh, ternyata bangsa Seia ya, Pak ya. Gini. Gimana, Pak? Datangnya Apa? Gak apa-apa, silakan saya dengerin, Pak. dengerin ya. Kristen itu mulainya dari abad keberapa? Abad 1, Pak. Sebelum abad 1 itu nyembah apa? Nyembah Tuhan Yesus dalam agama Yahudi, Pak. Ada di penjelasan di kitabnya. Ada pakai banget, Pak. Coba dibacakan. Orang nangis itu bro. Bentar ya, Pak, aku ke toilet bentar aja, Pak, bentar. Oh iya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Jangan lupa nyebel ya. Jangan lupa cebok ya. Agama khusus. Udah cebok belum? Jangan ketawa. Jangan ketawa dulu. Belum cebok ketawa. Aku lagi ini, Pak, lagi lucu nengok anak-anak gaming itu kan selalu gitu, Pak. Kalau lagi menang gitu kan, Nggak apa-apa. ada, Pak ya. Iya. Oke, Pak, ini aku baca Alkitab ya, Pak ya. Ya. Oke, ini kan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16. Murid-murid Yesus itu pertama sekali di Antioquia disebut Kristen. Ya, ini abad 1. Sebelum itu mereka adalah orang-orang Yahudi yang terbiasa menyembah di bait Allah. Orang Kristen maupun orang Yahudi sama-sama menyembah di bait Allah. Makanya saya bilang
Jadi sebelum abad 1 yang disembah itu Yesus karena tempat ibadahnya sama-sama di Bait Allah. Belum ada Yang ngomong siapa itu? Yang ngomong olok-olokan. yang ngomong itu siapa? Sebentar, belum ada istilah olok-olokan Kristen. Mereka semuanya sebelumnya disebut pengikut jalan Tuhan. Ini yang menulisnya siapa? Lukas di dalam Kisah Para Rasul, murid Yesus sendiri yang menuliskannya. Di dalam Kisah Bukan Para Yesus Rasul sendiri 9. ya? Apa? Bukan Yesus sendiri. Yesus tidak menulis kitab, Pak, karena kami tidak mempercayai ada yang namanya Isa menerima Injil. Iya, jadi yang menulis ini muridnya. Yesus itu tidak pernah menulis Kitabnya itu kitab. karangan dari manusia ya. Kitab ini dituliskan oleh Rasul dari Tuhan Yesus. Nah, ya berarti karangan dari manusia. Nggak dikarang, karena itu kejadian. Jadi Allah itu berkata, lalu ditulis. Kira-kira kalau perkataan Allah itu karangan nggak, Pak? Ini Terus kalau perkataan bukan Yesus. karangan itu Perkataan loh. Yesus dituliskan, Ya. apakah itu disebut karangan? perkataan Yesus pada abad keberapa ditulisnya itu? Abad 1 ditulis oleh muridnya sendiri. Nah, sekarang saya tanya, Quran ini kan firmannya Allah. Kalau dituliskan, itu apakah disebut karangan? Ya bukan kan itu langsung. Oh, kalau giliran Quran didengarkan lalu ditulis nggak karangan. Loh, kenapa perkataan Yesus langsung didengarkan oleh muridnya ditulis Anda sebut karangan? Ya maksudnya kan langsung. Kalau Quran kan langsung. Oh, langsung oleh siapa? Oleh siapa kepada siapa? Ya diturun kepada Nabi Muhammad langsung ditulis di waktu itu juga. Berarti Nabi Muhammad nulis ya, Pak ya? Enggak, ada pada itu ada juga. Kan sudah dijelaskan Nabi Muhammad nggak bisa dulu nggak bisa baca. Loh, tadi kata Bapak langsung. Ini yang Iya, mana maksudnya nih langsung yang itu. benar? Yang benar yang mana nih, Pak? Jadi kan perkataan Allah langsung ditulis nggak? Iya kan kitab Al-Quran itu ada kan masih adanya Nabi Muhammad. Jadinya Iya, itu saya masih ada. tanya, yang nulis Quran siapa? Ya para sahabat. Loh, berarti nggak langsung dong Quran. Siapa tahu sahabatnya ngarang. Ya langsung dari Nabi Muhammad. Oke, sekarang saya tanya Anda, Pak. Apakah Muhammad Ya, pernah maksudnya kan ketemu nggak dengan ada Allah? jeda gitu, nggak ada jeda. Ini Nggak kan ada jedanya jeda. cukup, Nggak ada cukup jeda. jauh 1 abad. Nggak ada jeda. Iya. Berarti Allah begitu nurunkan firman langsung ditulis. Iya. Sama siapa? Ya sama sahabat. Ya, saya sebutkan salah satu nama sahabat Nabi yang nulis. Sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi banyak Siapa sahabatnya. nama sahabat? Saya juga punya sahabat, tapi namanya Antu Blau. Kan enggak. Apa nama Lupa. sahabatnya? Aku juga lupa. Oke, jadi kalau Bapak nggak tahu, cari tahu dulu, Pak. Daripada Anda nanti takutnya... Enggak, gini loh. Gini, Pak. Takutnya Anda dibohongin, kan kasihan Bapaknya. Cari tahu Iya. dulu. Iya. Iya, jadi Bapak udah beriman, udah Islam, tahu-tahu Bapak nggak tahu siapa pengarang buku Bapak. Kan aneh itu. Ngawur, siapa yang ngarang? Enggak ada yang ngarang itu. Jadi siapa yang nulis? Yang nulis para sahabat. Ya, namanya siapa? Nulis bukan nyarang. Nulis bukan ngarang itu. Jangan ngawur. Oke, yang nulis siapa? Sahabat Nabi. Di namanya, Pak. Saya juga. Kamu siapa? Iya, Manusia. namanya lupa Apa saya. namanya? Namanya Namanya siapa? lupa saya. Orang lupa kok Namanya dimarahin. Orang lupa kok dimarahin ini. Pak, ini ada yang nge-spill. Katanya yang nulis sahabat Juma. Gimana? Ada yang nge-spill di bawah. Katanya penulisnya adalah sahabat Juma. Bener nggak, Pak? Sahabat siapa? Sahabat Juma. Pak. Bu. Bukan. Loh, kok bisa tahu Anda bukan penulisnya, bukan sahabat Juma? Ya, saya ingat bukan itu sih.
Jadi siapalah nama sahabat Nabi? Lupa saya, lupa. Ya bukan itu. Saya pernah tahu cuma lupa gitu. Oke, Pak. Kalau Bapak aja bisa lupa, siapa tahu ya? Siapa tahu penulis itu juga lupa, Pak. Sama-sama lupa nanti kalian. Oh, nggak bisa. Kan wahyu turun langsung disampaikan. Kalau langsung ditulis. nama aja bisa lupa, Pak. Apalagi ayatnya, Pak. Tambah lupa. Enggak, gini kan. Wahyu turun langsung disampaikan, langsung ditulis. Enggak nunggu 1 abad baru ditulis. Bapak mau denger nggak kata Ustazah, di zamannya Nabi itu belum ada Quran, di zamannya sahabat belum ada Quran. Mau nggak Pak? Oh, Ini ada, pernyataan ada, orang Islam ada. sendiri yang menulis gini. Mushaf. Jadi Namanya sebenarnya mushaf, kalau Bapak bukan- mengatakan bukan Quran, langsung, mushaf. ini Bapak blunder. Nih, ada. Nih ya Pak ya, ada seorang Siapa Ustazah bilang gini ya. Ya. Siapa? Al-Quran tidak ditulis di atas kertas seperti sekarang. Bagaimana wahyu-wahyu yang turun saat itu dicatat dan dijaga keasliannya? Yuk, simak sejarah penulisan Al-Quran yang mungkin belum banyak diketahui. Yang subscribe, semoga dimurahkan rezekinya. Benar. Memang dulu itu. Sabar. Gini loh, saya jelaskan ya. Sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wahyu turun. Alaihi Wasallam. Ini Bapak mau ngedengerin atau Bapak jelasin nih? Oh, iya. Tak dengerin dulu. Oh, enggak. Jadi Belum Bapak selesai ya? udah tahu apa gimana nih? Belum selesai ya? Enggak. Jadi Bapak sebenarnya udah tahu apa belum? Ini di zamannya Nabi aja nggak ada Quran gimana? Ya, itu Ditulis. penjelasannya berbeda. Belum Ada. ditulis. Di zamannya Nabi aja tidak ditulis. Ya. Ditulis. Terus Bapak bilang ditulis langsung. Mana yang bener nih Pak? Ini yang wrong. Itu Google-nya yang salah itu. Oh. Ngawur itu. Baik. Berarti Google-nya yang salah ya. Oke lah. Iya, Bapak yang ngawur itu, betul ya. ngawur. Oke. Itu mungkin Google-nya orang Kristen itu, Google-nya yang ngomong itu. Alten bukan orang yang kurang kerjaan, Pak. Nulis-nulis kita Ayo, nggak mau kabur-kaburan. Aduh, Bapak ini kocak, Pak. Tapi gini ya, Pak ya. Iya. Bapak kan menyembah Allah nih ya, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Bapak ini kenal nggak sama Allah, Pak? Kira-kira sebelum Bapak menyembahnya, Bapak kenal nggak sih sama Allah? Iya kenal. Oke. Dalam hati. Oke, Allah itu satu atau dua, Pak? Ya satu. Kenapa dia sebut dirinya kami di dalam Quran, Pak? Di mana? Oke, Al-Baqarah 144 Allah mengatakan, maka kami palingkan loh. Katanya Allah satu, kenapa jadi kami, Pak? Itu penafsirannya saja yang berbeda. Otak kamu nggak ngangkat kalau sampai situ. Mana? Gimana, Pak? Otak kamu lo nggak ngangkat kalau sampai mikir sampai situ. Nah, saya tanya, ini kan itu di Al-Baqarah 144. Ini ada lagi, Pak, Maryam 83. Dan kami utus setan-setan. Nah, ini kami lagi nih, Pak. Kenapa Allah kalau satu nggak nyebut dirinya aku? Kenapa kami, Pak? Gini loh, Mbak. Allah itu kan memerintah kan. Jadi dia menyebut samanya di perintah itu seperti memerintah malaikat-malaikat. Jadi Allah Berarti setara dengan ciptaannya gitu, Pak? Yo nggak bisa loh. Allah itu nomor satu. Bisa dipahami? Oke, Pak. Berarti Allah itu menyetarakan dirinya dengan malaikatnya. Itu kami. Nah, Enggak tunjukkan bisa lagi ada ya. disetarakan. Saya tunjukkan Nggak lagi bisa satu disetarakan. ayat. Kami Gini loh. menciptakan. Nah, ini kira-kira Allah mencipta dengan siapa nih, Pak? Kami, Pak. Ya mencipta dengan itu yang diutus itu. Gimana? Menciptakannya gimana ya?
penjelasannya. Kok bingung saya ini ya? Mana jadinya Pak? Kalau dia menciptakan terus kami, berarti malaikat juga mencipta bareng sama Allah gitu atau gimana nih? Ya kata-kata kami itu dulu itu belum sempurna. Berarti dulu Allah pernah nggak sempurna? Ya mungkin bahasa waktu itu belum sempurna itu ya. Kayak gini loh Mbak, gini loh. Perumpamaan saja. Ini di bahasa daerah di Jawa ya. Oke. Perumpamaan di bahasa Jawa. Oh, jadi perumpamaan menciptakan gitu. Ini loh. Bukan itu. Bahasa itu kaya, bahasa itu jangan disalahartikan. Di tempat saya itu dewek itu apa dewek loh. Saya ini dewek. Itu bisa diartikan orang banyak juga. Gitu loh Mbak. Bahasa itu kaya. Enggak Pak saya juga Jangan orang sempit Jawa, otaknya. Pak. Pacar saya juga orang Jawa. Dewekan itu mah sendiri Pak. Iya. Oh dewekan Pak sendiri bukan banyak dewek. Ya, Iya, bisa. Pak. Nggak ada. Jawa mana? Dewek. Jawa yang mana? Kebanyakan dewek itu sendiri Pak. Aduh, salah orang. Bisa. Kamu salah. Bisa diartikan beberapa orang juga bisa diartikan sendiri juga bisa. Gimana sih Pak? Gimana Bahasa nih Pak? itu kaya, Mbak. Jadi Allah nih satu atau banyak Pak? Kenapa dia mengatakan kami? Ya satu Satu kok cuma kami. bahasanya. Kalau satu ya aku dewekan gitu loh. Aku gitu. Dewek gitu loh. Ini kok jadinya rame-rame kepriben ya kon iku ngomong apa kon. Enggak, itu di tempat saya dewek itu bisa artinya bisa 2 orang, bisa 3 orang bisa lebih. Bisa lebih. Kalau di daerah saya, Jadi Allah Dewek. bisa lebih ya. ya nggak bisa loh. Bahasa kok, Jadi sama kami ini dengan apa? Allah. Jadi kami ini bisa dewek, bisa lebih. Itu cuma Gimana, bahasa, Mbak. Pak? Sama. Itu cuma bahasa. Jadi sebenarnya dia kadang dewekan, ya kadang sendirian, kadang banyakan. Gini, gimana jadi ini? Kami ini jadi gimana nih? Dewekan atau banyakan nih? Ya. Dewek ayo Rono, dewek ayo ke sana. Dewek itu berarti kita bersama ayo ke sana. Kan gitu artinya. Berarti Bisa Allah diartikan kita. banyak, bisa diartikan. Berarti Allah banyak gitu maksudnya. Loh, ya enggak loh, itu kan Jadi bisa kami diartikan banyak, banyak, berarti bisa nggak diartikan satu satu. Berarti nggak Jangan satu. sempit lah otak itu. Gini Berarti loh, gimana? bahasa Jadi itu dijadiin kaya. satu. Saya masih belum nangkep loh Pak. Dewekan ini Allah kadang dewekan, kadang ramean. Gimana nih? Tuh, kan bahasa itu kaya, Iya, Mbak. jadi kami ini maksudnya Kaya gimana? arti. Iya, Ya jadi cukup itu maksudnya aja apa tuh? penjelasannya. Cukup awal aja, Aku sih nggak satu. ngerti ini ada Nggak ada yang 1000. lain. Ini loh Pak, ini kan ada 1.600 orang di sini nih kagak ngerti nih Allah ini menciptakan dewekan atau rame-rame. Ya sendiri. Loh, kata Bapak tadi dewek rame, bisa lebih. Loh, bisa diartikan 2-3 orang lebih, bisa diartikan sendiri juga bisa. Bahasa kan Oh. kaya arti bahasa. Ya, jadi kami ini artinya apa? Dewekan atau rame-rame? Ya kalau Allah yang berbicara ya sendiri, Allah itu. Tadi katanya sama malaikat. Boleh tinggal gitu. Oke Pak, misalnya Bapak sama Bebek. Berbeda. Contoh ya. Misalnya Bapak Ya. sama Bebek. Bapak sama Bebek apakah pernah menyebutkan kami gitu? Sama bebek. Ya nggak pernah lah. Ya iya karena nggak setara. Ya gimana mungkin Allah dengan malaikatnya nih ngomong kami sama malaikatnya? Ya, iya. Nah, Sama malaikat ya nggak setara, malah disetarain sama manusia. jadi kami. Jauh kan? Jadi Jauh kan kami pikirannya kan? mengutus. Jadi kami ya Dari ini loh, di dalam sama malaikat yang saja nggak setara, mau melakukan disetarakan sama manusia.
lebih hina lagi kan. Oke, jadi kalau di Maryam 83, kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir ya. Ini kami ini siapa, Dewe? Kamu tahu sama siapa? Ya Allah itu sendiri. Kalau sendiri kenapa bilangnya nggak aku? Ya terserah Allah lah. Apa bilang aku bilang. Jawaban. Bahasa kan kaya Mbak. Terserah. Jangan sempit. Jangan cuma mentok di bahasa saja. Bahasa itu artinya banyak, pengertiannya banyak. Ya udah Pak, kalau udah terserah ya udah Bapak terserah. Oke Pak, tapi Bapak yakin ya tetap beragama Islam ya Pak ya? Yakin 100%. Yakin walau Bapak nggak tahu kami itu siapa aja gitu ya? Gimana? Bapak tetap yakin ya kan walau Bapak nggak tahu kami itu siapa aja gitu ya? Ya kita kan iman, saya. Ya Buta siapain lah ya, lagi orang berarti iman dari buta ya. lainnya. Berarti iman buta ya kayak gini Iya, ya. Bapak iya, beriman iya. dalamnya ini Iya. kopi padahal nggak tahu gitu ya. Gitu. Ya saking cintanya saya, makanya itu buta. Saking cintanya saya dari Iya, saking cintanya buta. Bapak. Bapak beriman buta gitu kan. Jadi Bapak nggak ngelihat di sini ada kopi atau enggak. Pokoknya Bapak beriman di dalamnya kopi gitu. Ya pokoknya iman saya. Ya, pokoknya iman. Nah, iman buta itu namanya Pak. Nggak tahu tapi beriman ya. Ya makanya itu saking cintanya jadi buta. Itu saking butanya Pak, bukan saking cintanya. Enggak. Itu saking Cintanya cintanya Bapak cinta. sehingga mengakibatkan buta. Ya, Bukan itu saking cintanya sehingga mengakibatkan buta. apa cinta kasih Allah apa yang Allah kasih kepada Bapak namanya? Ya kehidupan ini. Kehidupan ini Iya. kan kehidupan ini dari agama Bapak kan baru adanya abad 7. Ya gini loh, ya memang susah menjelaskan karena kan kita beda keimanan. Nah, gitu. Iya. Namanya aja beda ya. Ya Memang- pikirannya juga beda. Nah, memangnya Allah itu maha pengasih Pak? Iyalah, saya dikasih anak. Tapi Allah sama orang kafir nggak mengasihi ya Pak ya? Ya Nggak tahu. semua dikasih. Oke, kalau semua dikasih, kenapa kalian begini disuruh Allah? Gimana? Ini nih, Anfal ayat 12 dikatakan nih, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang kafir, maka pukullah atas leher mereka dan pukullah ujung-ujung jari mereka. Ini gimana Pak? Katanya mengasihi. Itu kan kelak. Hah? Gitu loh Mbak. Dalam agama saya itu membunuh sampean itu halal. Cuma dari negara saja yang nggak boleh. Nanti saya dipidana. Iya, Pak, Paham? ya. Dari itu paham. Ya, di agama saya itu membunuh Mbak itu loh halal. Enggak Pak, ini Darah Bapak Mbak itu yakin halal. memohonkan Tuhan kayak gini beneran cinta buta dilarang ya oleh Pak ya? negara. Iya, bener-bener Gimana? cinta buta ya Pak ya? Iya. Saking cintanya saya. Oke, Pak. Orang-orang yang Kalau udah nggak ada hukum udah saya habisin nih semua. Oke, Pak. Kalau gitu Pak, berarti Tuhan Anda mengajarkan Anda jadi pembunuh gitu? Ya bukan, itu Pak. Saya ini Katanya ingin bunuh menghabisi saya orang-orang bisa. kafir itu saja. Loh, Pak, Bapak pernah berpikir nggak sih Pak, Bapak diajarin menjadi penjahat? Nggak pernah. Loh, itu tadi. Gimana? Itu bukan Karena penjahat. tidak dilarang Ya. oleh negara, Anda bisa gini saya. Ini Bapak sadar nggak sih menyembah Tuhan yang mengerikan begini? Pak, enggak, saya tanya Pak, gimana kasihnya kalau Tuhan itu mengajarkan manusia membunuh manusia lain gitu? Bapak sadar nggak sih Pak? Bapak itu seperti orang Enggak, itu disuruh perumpamaan. Mbaknya tadi Oh. tanya gimana? Ini gimana? Tapi Itu memang perumpamaan. betul, itu memang ajarannya ya, karena di At-Taubah ya, ini Quran ya, At-Taubah ayat 9
ayat 1, 2, 3 juga memang Bapak ini disuruh gitu loh. Terusan. Ya? Memang betul ya, ajaran, berarti ini ajaran Bapak ya. Wahai orang-orang beriman, Bapak orang beriman nggak? Iya. Perangilah orang-orang kafir yang di sekitarmu. Memang disuruh ya Pak ya? Iya. Wah, Bapak sadar nggak sih Bapak sebagai manusia itu diajarkan PPKN itu disuruh menghormati orang, mengasihi orang, tapi Tuhan Anda ngajarin perang ya Pak? Ya, Kalau nggak mengusik ya enggak. Ah, Pak, hati-hati, Pak, salah menuhankan Tuhan Pak, bukannya jadi orang baik. Oh, ngawur. Loh, Pak. Ngawur. Iya ya, ini makanya saya bilang kalau menyembah sesuatu itu setidaknya dikenali dulu ini baik kagak nih sesembahannya. Kalau diajarin menjadi pembunuh ya Pak ya, ini kayak lagu ini nih Pak. Gitu ya, berarti sebenarnya kalian itu harus patuh kepada hukum agama kalian. Karena memang seperti itu diajarkan ya. Ngeri ya, ngeri ya. Nih, makanya hati-hati salah sembah Tuhan, kalian bukan dibuat jadi orang baik, menjadi apa? Agama Islam ya. Itu tadi ya. Ngeri ya, baca Biblemu ya dong. Tiap hari saya baca dan saya beritakan malah. Kalau nggak masalah takut penjara, kata dia udah selesai kita semua. Wah, wah, wah. Oke. Agak nggak ngotak ya, nggak ngotak ya. Oke. Halo, RD Arya Dwi Wangsa. Ya, halo, Mbak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum, gimana, Pak? Waalaikumsalam. Gimana Pak? Bener nggak sih kata pernyataan teman Bapak tadi? Ya, itu zaman dulu, karena kewajiban kan menumpas kafir itu kan kewajiban. Oh, kalau sekarang orang kafirnya udah hilang gitu. Sekarang kan ada hukum dunia, Bu. Kita tidak bisa berentrok di ranah itu juga. Ya. Jadi kita harus naat juga. Kita menjalankan ibadah agama sesuai dengan keimanan kita. Kita menjalankan juga dan mentaati peraturan yang ada di negara, kan gitu. Berarti peraturan Allah nggak berlaku? Gimana itu? Bukan tidak berlaku ya, harus memilah mana yang bisa dikesampingkan ataupun tidak, kan gitu. Berarti ajaran Allah bisa dikesampingkan? Enggak, hukum Islam itu fleksibel, kayak di dalam sholat aja, kalau kita misalnya berwudu, kalau tidak ada air kita bisa tayamum dan sebagainya, kan gitu. Ya kita hanya bisa mendoakan orang-orang yang kafir ini segera insyaf, itu aja. Karena kita sekarang berhadapan dengan hukum dunia juga. Oh gitu, berarti boleh dikesampingkan ya? Bukan boleh dikesampingkan, kita bisa memilih mana yang bisa dikesampingkan ataupun tidak, mana yang bisa dilakukan ataupun tidak. Oke, lalu bagaimana dengan ayat ini Pak? Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya musuh nyata bagimu. Ini gimana Pak? Disuruh masuk menyeluruh ke dalam Islam secara penuh.
Iya, Oh, ya boleh betul. pilih-pilih Itu kan gimana? bukan, itu kan ada keterangan-keterangan yang lainnya. Itu kan bagi orang yang beriman kan tidak semua bisa beriman meski termasuk kafir-kafir ini Penjelasan kan belum dari beriman kan tahlilinya gitu. dikatakan ya, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, laksanakanlah Islam secara total, Pak. Nggak boleh setengah-setengah. Iya, iya betul. Tafsir Emang kali emang mengatakan perintah nggak boleh enggak setengah. versi Mbak ini versi membunuh itu seperti apa? Coba dalam Qurannya apa? Perangi, perang, terus dikatakan potonglah batang Perang leher dan ini jari-jari. nah ini Mbak ya, Di maaf ya. An-Anfal ayat Perang 12. itu pikiran atau konotasinya tidak selamanya harus baku hantam dengan fisik. Nah, ini kalau Gitu. kalau dikatakan Termasuk saya sekarang ngobrol nih sama Mbak, termasuk berperang juga dalam agama. itu Kita kalau berbicara dikatakan baik-baik ditebaslah seperti itu. batang leher mereka dan ujung-ujung jari mereka itu gimana itu? Itu mungkin keadaannya di neraka, Bu. Di neraka. Kalau mereka Jangan di neraka dong, Pak. Ini kan enggak, ayat turun untuk manusia lagi Gini. di dunia ini kok di iya neraka. betul di dunia. Kalau mereka memerangi, ya kita harus lawan, perangilah. Jadi artinya sejengkal pun untuk umat Islam itu tidak boleh mundur untuk membela nama Allah itu sendiri. Gitu. Membela nama Allah, perang. Iya betul. Itu karena Tuhan kita, Allah kita yang Maha Penguasa dan Maha Pencipta kan gitu. Jadi kalau perang ini perintah kan? Iya perintah, masa mau misalnya ada musuh nih yang menginjak kita mau berperang, ya kita harus perang lah lawan. Kan gitu. Kalau di situ Apalagi dikatakan bukan lawan lah, tapi perangilah. iya, Ibu itu kan Perang versi itu berarti Ibu. kalian itu yang pertama sekali memerangi. Itu versi Mbak mengartikannya. Ini versi saya yang mengartikannya. Bahkan Oke, agamanya bukan di Islam. Arab sana, sebelum ada Islam, itu adanya apa? Ya adanya mereka tetap menyembah Kafir kan? Jadi penguasa, sebelum bukan ada Muhammad berarti Islam. sebenarnya kafir sudah terlebih dahulu. Makanya di situ disebutkan bahwa Al-Qur'an dan Islam itu adalah, termasuk Al-Qur'an itu kitab yang terakhir turun daripada Emang ada yang pertama? pendahulunya. Emang Ya ada ada lah. Quran apa? Kitab Yang apa? terakhir untuk melengkapi semua Melengkapi apa? kitab-kitab yang sebelumnya. Apa itu kitab sebelumnya? Kitab Ya kalian? Zabur, Taurat, Injil kan Mana gitu. kitab yang Jabur Toret Bapak bilang? Ada di dalam Al-Qur'an. Di mana tuh? Yang surah berapa itu? diganti sama Nama Bible, suratnya? Bu. Kitab yang pertama, Ada. yang terakhir nih. Di Ibu mana cari itu? sendiri, tapi saya pernah Jabur itu baca. yang mana? Surah Al-Jabur itu Ibu Al-Jabur cari saya nggak pernah dengar. sendiri. Ibu cari sendiri, tapi teman. Berarti bukan Quran ini bukan kitab surat terakhir. Al-Jabur, Bu. Benar. Berarti Quran Iya. ini kitab terakhir, pertama dan terakhir gitu. Bukan pertama dan Oh, terakhir. kata Bapak Jabur dan Taurat ada di dalam Quran. Di mana? Enggak. Ibu yang salah mengartikannya. Oke. Itu Jadi yang kitab salah kitab yang mengartikan. pertama apa, Pak? Kitab yang pertama apa? Ibu baca aja sendiri, tahulah semua ada 4 kitab. Saya mana tahu itu iman Anda kok. Iya, Ibu kan tadi Kata Ibu Anda tadi- terkesan Pak, Ibu berbicara. Kata Anda tadi Quran ini adalah Iya, saya juga penyempurna ngikutin kitab kata Ibu. sebelumnya. Kata Ibu ini Islam Lu itu membunuh, narasimu, Ibu saya ngeliatin data bernarasimu, dan saya nggak ada. sebagainya. Enggak, itu kan narasi Anda yang Anda bilang kitab melihatkan data terakhir. dan sebagainya. Berarti ada yang pertama dong. Ada kitab-kitab Apa? Kitab sebelumnya. yang pertama apa? Taurat, Injil, Di Zabur, mana Bu. itu kitab Taurat Udah, itu Injil? aja. Ya Ibu baca nanti, Ibu baca Al-Quran. Udah. Loh, berarti Quran ini ada Karena kalau Taurat dibahas Injil. Berarti Quran bakalan adalah bayar kitab satu pertama hari dan satu malam, Bu. terakhir. Bukan kitab pertama. Anggaplah ini nih ya. Terus ini katanya kitab terakhir. Yang pertama mana? Taurat Injil. Di mana? Di dalam juga. Berarti ini pertama dan terakhir dong. Nih gimana sih penyempurna yang sebelumnya? Yang sebelumnya apa? Tauratnya mana? Nggak ada. Ada di dalam sini. Berarti ini penyempurna dan juga yang disempurnakan gitu kah? Gimana nih Pak? Versi itu nggak ada, itu versi Ibu dan versi kami itu ada.
Gitu Bu ya. Mana dia? Taurat tadi mana? Iya silakan Ibu pelajari sendiri, kan Ibu pintar. Tadi juga lihat-lihat kata. Ayo gimana lagi Bu? Saya senang sih Bu, lihat-lihat seperti ini. Ketika orang berbicara ngobrol masalah agama, Ibu lalu seolah apa ya? Di sini nggak bisa ngedongeng, Pak. Di sini nggak bisa ngibul. Ya, Bapak salah orang. Ditanya yang mana? Ya itu. Yang mana? Yang itu. Nggak bisa, Pak. Nah, ini kalau kami mengatakan, kami mengimani Taurat. Tauratnya kami tunjukin. 5 kitab Pentateuch kami tunjukin ada. Kami mengimani Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada. Loh,